Terima kasih Pak Enggar atas introduction-nya yang menggambarkan saya secara sangat mencemaskan. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Enggar, Pak Royke yang mengundang kami pada hari ini dalam BNI Investor Daily Summit 2024. Mungkin sebagian tadi telah disampaikan dalam pidato pembukaan Pak Royke sendiri mengenai bagaimana suasana perekonomian secara global, dan Bapak Presiden Jokowi juga telah menyampaikan banyak alasan kita untuk terus melihat secara waspada, namun beliau memilih untuk tetap optimis. Saya akan memulai, meskipun tadi juga sedikit Gus Miftah sebagai Ustadz sudah menyampaikan banyak prestasinya Pak Jokowi. Jadi saya mengulang doa yang baik tadi, yaitu bahwa dalam 10 tahun terakhir, di mana kita melalui berbagai begitu banyak shock yang terjadi, Indonesia paling tidak terus menjaga sesuai dengan tema dari pertemuan hari ini, bagaimana accelerating resiliency dari perekonomian kita. Untuk menjadi resilient saja, berdaya tahan di atas guncangan-guncangan yang sungguh sangat luar biasa, yang barangkali kalau kita compare adalah seperti historical banget, seperti pandemi 19, kita bicara tentang geopolitik, itu juga historical yang kemudian menyebabkan disruption dari sektor real supply chain secara global. Kita juga melihat tren dari kebijakan dunia yang bergerak seolah-olah mundur lagi ke masa lalu. Di tengah begitu banyak gejolak yang sifatnya luar biasa dan historik, Indonesia selama 10 tahun ini relatif bisa menjaga. Kita lihat dari perkembangan. Untuk membangun salah satu resiliensi, kita harus memiliki fondasi yang makin kuat. Orang barangkali hanya bicara fondasi kuat, tapi membangun fondasi itu lama dan mahal. Infrastruktur yang kita bangun selama 10 tahun dengan anggaran yang terus kita jaga meningkat dari 157 triliun di awal tahun 2014, kita terus menerus menjaga dengan angka antara 300 hingga 450 triliun dan menghasilkan berbagai capaian, dari mulai jalan nasional yang meningkat, jembatan, jalur kereta api, pembangunan bandara 21 lokasi di tahun 2024 target, dan setiap tahunnya kita selalu membangun antara 10 hingga 20 pembangunan bandara. Sarana prasarana pendidikan, bendungan, pelabuhan, rumah susun, pembangunan air bersih, dan berbagai infrastruktur untuk digital. Ini semuanya adalah hasil nyata yang bisa dilakukan secara konsisten karena APBN fiskal kita relatif terus bisa adjust atau melakukan penyesuaian meskipun dalam berbagai situasi yang shock, dan mendukung atau sustaining development program yang dilakukan pemerintah. Tapi hard infrastructure adalah bagian satu bagian saja dari fondasi yang resilient dan menjadi salah satu persyaratan untuk terus membangun dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkualitas. Aspek lain yang sangat penting adalah human capital. Dan human capital untuk 280 juta manusia Indonesia yang demografinya relatif muda, mungkin ada keuntungannya namun juga banyak sekali tantangannya.
Tadi disebutkan Pak Enggar akan ada badan gizi yang khusus untuk memberikan makanan bergizi di dalam rangka untuk menurunkan stunting dan menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan kompetitif. Anggaran pendidikan dan Perlinsos merupakan dua bagian yang memiliki anggaran terbesar di dalam APBN kita selama ini. APBN tahun 2014 alokasi anggaran pendidikan masih di 353 triliun dan pada tahun ini 665 triliun. Kenaikan karena sesuai dengan alokasi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 20% dari size APBN kita, maka dengan size APBN yang terus meningkat termasuk untuk tadi belanja infrastruktur, belanja untuk yang lain, maka otomatis anggaran pendidikan juga meningkat. Kita terus memperkaya dan mengisi program-program pendidikan termasuk kepada kelompok masyarakat yang paling rentan dan miskin agar mereka tidak tertinggal dan bisa terus mengikuti dan bahkan meloncat untuk bisa sebagai pelaku pembangunan atau dalam hal ini yang ikut menikmati bonus dari pembangunan itu sendiri. Dari program beasiswa bidik misi, program kartu pelajar dalam pintar dalam hal ini untuk beasiswa kelompok siswa hingga untuk kartu kuliah dipakai untuk mahasiswa yang berasal dari kelompok yang paling rentan. Ini semuanya adalah bertujuan agar semua mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan. Perlindungan sosial merupakan salah satu jaring pengaman yang sangat diandalkan. Selain yang fondasinya telah kita bangun melalui program PKH dan pemberian sembako, dalam situasi yang sangat berbeda seperti pandemi, kita bisa memberikan berbagai tambahan bantuan sosial. Bantuan sosial seperti pemberian makanan ayam dan telur pada saat harga ayam telur turun drastis, pada saat kemudian terjadi musibah El Nino, itu bisa diberikan di dalam tahun-tahun tertentu. Kita juga memberikan pada saat terjadinya COVID tambahan bantuan sosial yang sifatnya sangat responsif dan fleksibel. Itu semuanya yang menjelaskan kenapa dalam berbagai shock, meskipun Indonesia tidak terbebas dari guncangan, namun dampak guncangan global bisa diminimalkan, sehingga berbagai indikator pembangunan tetap kita bisa jaga untuk terus membaik. Dari mulai kemiskinan, pemerataan, dan indeks pembangunan manusianya. Indonesia juga terus melakukan akses kesehatan kepada kelompok miskin melalui pemberian lebih dari 96 juta masyarakat untuk mendapatkan BPJS secara gratis. Itu merupakan bagian dari bantuan sosial yang diberikan oleh APBN. Sehingga kalau kita melihat struktur APBN sangat besar yang direct manfaatnya, yaitu manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat. Entah itu dalam bentuk berbagai program-program sosial, bantuan sosial, subsidi, maupun berbagai program yang langsung dinikmati seperti melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Itulah fondasi yang dibangun dalam 10 tahun, di mana fondasi itu terbangun tanpa membuat APBN-nya menjadi sakit atau kolaps. Struktur perekonomian kita juga makin merata antar daerah. Karena Presiden Jokowi selalu menyampaikan pembangunan harus Indonesia sentris.
Ini memandatkan kepada instrumen APBN melalui belanja transfer ke daerah dengan formula ekualisasi antar daerah dan keseimbangan vertikal terus diupayakan. Tentu transfer ke daerah yang mencakup hampir sepertiga belanja kita sangat ditentukan oleh kualitas dari pemerintah daerah masing-masing. Dan kalau kita lihat investasi di bidang infrastruktur tadi dari pelabuhan udara, laut maupun jalan tol, termasuk yang paling besar dan cukup besar anggarannya adalah jalan tol di Sumatera. Namun juga pembangunan IKN, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi, ini semuanya memberikan dukungan bagi pembangunan secara spasial di wilayah Indonesia. Maluku, Papua termasuk yang mendapatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur. Papua bahkan di atas dana otonomi khusus mereka masih memiliki dana afirmasi untuk pembangunan infrastrukturnya. Ini menggambarkan bahwa komitmen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pemerataan, baik itu dari sisi sumber daya manusia, dari infrastruktur keras sampai kepada pembangunan regional atau spasial, dilakukan dengan instrumen yang luar biasa. Instrumen APBN adalah instrumen yang menjadi fondasi penopang bagi program-program pemerintah. Pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19, di mana seluruh kegiatan ekonomi masyarakat lumpuh, di situ masyarakat mengandalkan peranan pemerintah. Kita juga melakukan berbagai macam inovasi agar pelaksanaan anggaran bisa berjalan dengan beban yang bisa affordable. Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa Menteri Keuangan selalu bilang tidak dulu, padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik. Seluruh permintaan selalu saya dengarkan sehingga kemudian bisa didudukkan, dan kalaupun ada ruangan fiskal kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik. Itu adalah aspek kehati-hatian dari bendahara negara. Jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No gitu. Karena tidak. Kalau saya no berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini. Buktinya ada. Jadi ini masalah selektivitas dan kualitas, dan tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible. Selama COVID pandemi kita melakukan berbagai terobosan yang memang karena situasinya extraordinary, sangat luar biasa, sangat tidak biasa, maka kita kemudian melakukan berbagai penggunaan instrumen fiskal yang tidak biasa. Salah satunya melakukan ekspansi fiskal yang luar biasa namun dengan burden sharing dengan Bank Indonesia. Ini kalau digunakan dalam situasi yang biasa akan menimbulkan confidence problem. Karena pemerintah kemudian dilihat melakukan monetisasi defisit secara gampang dan bisa menimbulkan dampak inflatuar. Namun kami dengan Bank Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden melakukan komunikasi secara hati-hati dan konstruktif dan juga transparan kepada seluruh pelaku pasar dan masyarakat termasuk kepada politisi, sehingga kita bisa mendesain dan mengkonstruksikan sebuah effort yang luar biasa namun tetap prudent dan memiliki kredibilitas yang terjaga. Indonesia termasuk negara sedikit sekali negara di dunia ini yang mampu melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi hanya dalam waktu 2 tahun.
Itu tidak terjadi di banyak negara. Orang sering menganggap bahwa shock itu karena sudah lewat, ya sudah, itu dianggap sudah berlalu. Tapi scarring efeknya itu terjadi sangat dalam. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia disrupted pada saat pandemi, kita mengalami penurunan. Namun Indonesia relatif bisa menjaga kontraksinya relatif dangkal atau kecil, dan reputasi untuk recovery-nya termasuk yang tercepat atau tersingkat. Indonesia juga relatif resilient seperti tema dari pertemuan hari ini, disebutkan karena kita mampu untuk terus mendorong tadi investasi untuk hilirisasi yang menciptakan penguatan pada struktur ekonomi kita, dan juga menciptakan external competitiveness neraca pembayaran. Saya berdiri di sini di depan dua orang yang pernah memegang portfolio Menteri Perdagangan, Pak Enggar dan Bu Mari. Dua-duanya tahu betul bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan itu adalah benteng penting bagi perekonomian Indonesia. Kalau neraca perdagangan Indonesia relatif surplus, current account belum tentu kita surplus. Pada saat kita mengalami current account deficit dan Amerika Serikat baru mau menaikkan suku bunga tahun 2013-2014, Indonesia sudah mengalami dampak dari yang disebut taper tantrum. Itu artinya baru diumumkan, belum dijalankan, kita sudah mengalami demam dan bahkan cenderung mengalami sedikit kredibilitas problem dari makro stability kita. Bayangkan itu terjadi tahun 2022, 2023 hingga 2024 semester 1, yang tadi Pak Royko mengatakan bahwa era suku bunga tinggi sudah berakhir, padahal suku bunga di Amerika masih di 5%, 4,75, belum turun, dan hari ini bahkan bertahan tinggi. Dan itu sudah kenaikan lebih dari 500 basis poin. Yang duduk di sini, kalau ini adalah investor, kalau saya sebutkan investor sama seperti tadi Pak Enggar, berarti Anda pinjem duit. Investor kan duitnya sendiri sedikit, tapi pinjemnya banyak, kata Pak Enggar tadi ya. Jadi Anda tahu betul kalau suku bunga 500 basis poin naik, IRR Anda kolaps. Maka akan terjadi potensial NPL, maka akan mempengaruhi ekonomi. Indonesia 2022, 2003, 2024. Ini tidak taper tantrum, bukan pengumuman, tapi pelaksanaan kenaikan suku bunga. Kita tetap bisa terjaga dengan pertumbuhan yang baik. Itu menggambarkan bahwa resiliensi kita itu terjaga baik. Dan itu juga karena faktor seperti hilirisasi mendukung. Jadi kalau kita lihat perspektif 10 tahun, di tengah begitu banyak hempasan yang sangat historical, luar biasa, entah itu pandemi, entah itu geopolitik, entah itu harga komoditas, entah itu kemudian kenaikan suku bunga dan inflasi global yang terburuk dalam 40 tahun terakhir, Indonesia bisa menjaga growth-nya bagus dan APBN-nya tetap terjaga sehat. Itu adalah sesuatu banget ya Pak Enggar. Sehingga kalau kita lihat makro fiskal kita terjaga, itu bukan merupakan hasil yang otomatis, oh ya memang seharusnya begitu. Banyak negara hari ini makro stability dan fiskalnya sangat tidak favorable. Dan inilah yang harus kita jaga dan menjadi modal bagi pemerintahan baru untuk memulai dengan relatif a good start. Indonesia masih memiliki banyak PR mengenai
kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan, policy, regulasi, semuanya perlu untuk terus diperbaiki karena kita ingin terbebas dari middle income trap. Middle income trap adalah perjalanan pembangunan sebuah negara dan bangsa untuk terus tadi yang disampaikan Pak Jokowi, menaikkan income per kapita dan meningkatkan kualitas hidup serta pemerataan. Untuk itu Indonesia akan terus menjaga momentum transformasi ekonomi, menggunakan kombinasi dari stabilitas makro, fiskal, moneter, kredibilitas reputasinya, dan membangun secara lebih ambisius pada level strukturalnya. Kebijakan struktural itu bukan merupakan suatu hal yang mudah dalam implementasinya. Saya tahu Pak Enggar hari ini mengundang salah satu speaker adalah Justin Lin. Beliau adalah dulu Chief Economist di Bank Dunia, seseorang yang akan bicara banyak mengenai masalah structural policy dan industrial policy. Beliau bersama saya sama-sama waktu itu di Bank Dunia. Jadi kalau kita bicara hari ini dan melihat ke belakang, rasanya banyak yang sekarang dikerjakan oleh negara-negara maju menggunakan policy fiskal perdagangan untuk membangun industrial policy. Di negara seperti Amerika rasanya kayak tidak percaya karena Amerika dulu sangat anti terhadap industrial policy. Sekarang mereka menjadi pelaku utama industrial policy. Pakai Inflation Reduction Act, pakai CHIPS Act, semuanya adalah membangun industri di dalam Amerika. Padahal dulu kalau kita bicara industrial policy adalah untuk negara miskin dan middle untuk menjadi industrialist country, mereka melakukan berbagai policy untuk membangun industrinya. Itu yang dilakukan oleh kita melalui hilirisasi dan berbagai kebijakan afirmasi untuk memperkuat sektor manufaktur maupun sektor-sektor pertanian dan juga dari sisi pertambangan serta kelautan. Nah, tantangan ini akan terus kita hadapi sehingga kita perlu untuk terus menjaga momentum perbaikan dan kredibilitas yang sudah dibangun dan dijaga menjadi modal bagi pemerintahan baru. Dari sisi global kita akan terus melihat ketidakpastian yang tadi sudah disampaikan oleh berbagai pembicara terdahulu. Ini adalah suatu situasi yang kita at least telah punya pengalaman. Kalau kita bicara tentang higher for longer, kita survive di 2022, 23, 24. Inflasi tinggi, suku bunga tinggi di Amerika, di Eropa, bahkan di Jepang yang dulu selalu terkena deflasi, sekarang dia menikmati inflasi. Dan di sisi lain terjadilah shifting dari policy di negara-negara maju, makin inward looking, makin proteksionis, dan ini menciptakan fragmentasi global. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dan bahkan oleh Gus Miftah, kalau kita optimis adalah melihat tantangan dengan kacamata sebagai peluang, bukan melihat tantangan dari sisi resiko yang membuat kita kecil hati. Ini adalah resiko global, namun ini juga menciptakan suatu peluang Indonesia sebagai negara besar, baik dari geografi, baik dari sisi populasi, demografi yang muda, dan kemampuan kita untuk terus membangun kebijakan yang kredibel di makro maupun sektoral dan sektorial, itu akan menjadi peluang dan sekaligus modal. Pertumbuhan ekonomi harus kita jaga karena dunia akan relatif stagnan rendah. Indonesia sama seperti India dan RRT memiliki domestic demand yang bisa menyeimbangkan pada saat global economy sedang mengalami perlemahan. Namun kita juga tetap harus menyiapkan diri untuk tetap produktif dan kompetitif.
Komoditas yang selama ini menjadi salah satu faktor yang bisa menciptakan boom, namun juga bisa menciptakan bust. Kita sudah pernah mengalami harga batu bara dari 70 ke 400, turun lagi ke 150. Itu kita lewati dan ekonomi kita tetap relatif resilient. Kita merasakan harga minyak dari mulai 30, 40, 60, 80, 90, pernah 100 dan turun lagi ke 70, sekarang naik lagi karena suasana di Middle East. Itu semuanya menggambarkan roller coaster dari harga-harga komoditas yang kita harus menjaga, tidak dari sisi shocknya bisa kita kuasai karena kadang-kadang berasal dari totally external, namun dampaknya ke ekonomi kita bisa dan harus diminimalkan sehingga momentum itu tetap bisa terjaga. Dari sisi pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melemah, terutama di Amerika mungkin relatif resilient, Eropa, Jepang, atau dalam hal ini the second largest economy RRT, kita perlu untuk melihat secara tajam apa peluang yang bisa kita lakukan. Nah, dalam konteks ini kami yang diminta untuk menjaga transisi, tadi disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, berkomunikasi dengan Presiden terpilih untuk bisa menyiapkan APBN 2025 sebagai tahun pertama dari Presiden terpilih. Dan ini kemudian menjadikan kami terus melakukan komunikasi apa program-program dari Presiden Wapres terpilih di dalam bentuk yang bisa diwadahi oleh APBN sehingga tadi yang disampaikan transisi tidak perlu lama dan bahkan disruptif sehingga momentum itu terjaga. Inilah tema yang kami terus siapkan pada saat menyusun APBN 2025, transisi yang efektif, keberlanjutan, penguatan dan akselerasi, dan APBN tetap terjaga baik. Untuk itu pembahasan dengan DPR telah mencapai kesepakatan mengenai postur APBN kita dengan asumsi makro yang kadang-kadang 1 minggu, sebulan sering berubah, namun kita tidak bicara mengenai bulanan atau mingguan, kita bicara relatively di dalam tren medium term. Pertumbuhan ekonomi di 5,2, inflasi 2,5%, nilai tukar di 16.000, yield dari 10 tahun SBN kita 7%, harga minyak 82, lifting minyak 605 dan lifting gas 1.005.000 barel. Pak Enggar ingat sekali pembahasan asumsi makro waktu beliau ada di Badan Anggaran. Jadi ini sebetulnya memutar kembali memori beliau. Postur APBN 2025 telah kita sampaikan dan telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang, di mana dari sisi penerimaan negara 2.996,9 triliun, nyaris kita mencapai 3.000 triliun, dan ini adalah rekod terbaru dari penerimaan negara, mencapai mendekati 3.000 triliun, di mana penerimaan pajak, bolehlah ditepuk tanganin, susah loh ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan. Dari penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP kita terus desain secara di satu sisi cukup ambisius tapi juga realistis sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru. Belanja negara mencapai 3.613 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai 2.693 triliun dan transfer ke daerah 919 triliun rupiah. Ini juga pertama kali transfer ke daerah mencapai lebih dari 900 triliun rupiah. Tahun pertama dari Presiden Wapres terpilih, defisit
didesain di 2,53% dari GDP atau nominalnya 616 triliun rupiah. Dari postur ini kami telah terus berkonsultasi, berkoordinasi dengan tim transisi dan sinkronisasi dan Presiden terpilih untuk bisa menampung program-program quick win dari pemerintah baru. 2025 orientasi dari Presiden terpilih makanan bergizi yang nanti Bapak Kepala Badan Gizi Nasional akan menyampaikan 71 triliun telah dialokasikan. Di atas itu masih ada program-program yang Presiden terpilih telah memberikan arahan seperti pemeriksaan kesehatan gratis 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah ini on top yang sekarang sedang diakselerasi oleh Menteri Kesehatan yang sudah melakukan upgrading banyak sekali rumah sakit di daerah, di mana rumah sakit tipe D akan di-upgrade menjadi tipe C, dan juga untuk penuntasan penanganan tuberkulosis. Ini program di Kementerian Kesehatan yang merupakan program prioritas oleh Presiden terpilih. Di bidang pendidikan di luar yang terus berjalan, Presiden baru ingin agar renovasi sekolah bisa dilakukan secara terkoordinasi dan termonitor, maka alokasi 20 triliun untuk memperbaiki berbagai ruangan kelas dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan Presiden terpilih akan membangun sekolah unggulan terintegrasi di 4 lokasi sehingga sekolah terbaik tidak hanya ada di Jakarta. Ini juga untuk menampung berbagai anak didik yang berbakat, yang memiliki kemampuan, namun dalam hal ini harus bisa dikondisikan dalam sebuah sekolah unggulan sehingga mereka mampu meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Ketahanan pangan menjadi program yang menjadi fokus dari Presiden terpilih. Maka program Lumbung Pangan Nasional 15 triliun untuk membangun intensifikasi dan ekstensifikasi dari berbagai lokasi untuk penanaman terutama dari padi tapi juga hortikultura. Dalam hal ini menteri-menteri dan kementerian yang sudah ditunjuk menjadi pengampu dari program-program unggulan. Di luar ini kita masih bicara mengenai bukan dari sisi alokasi tapi policy support fiskal, apakah itu menggunakan tax holiday atau tax incentive baik untuk transisi energi hijau maupun program di bidang perumahan. Perumahan kita termasuk yang konsisten di bawah Presiden Jokowi untuk terus memberikan dukungan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Untuk mencapai dan menjaga momentum pertumbuhan, sumber pertumbuhan baru harus terus ditingkatkan. Maka berbagai program untuk mendukung ekonomi digital termasuk tadi pembangunan payment system, ekonomi dan ekosistem startup serta perbaikan dari sisi kesempatan usaha. Kita juga mendorong UMKM di dalam negeri. Program yang sudah ada akan terus diperkuat, afirmasi terus akan dijaga. Ini konsekuensi dari APBN-nya juga cukup besar. Dari mulai UMI sampai kepada program Mekar, program kredit usaha rakyat yang memberikan afirmasi dari mulai nelayan, petani hingga pekerja migran di Indonesia itu akan menjadi program yang akan diteruskan dan diperkuat. Kita telah menyelesaikan Undang-Undang P2SK. Ini adalah salah satu signature structural policy dari sisi legislasi untuk pembangunan sektor keuangan. Di sini telah dibangun fondasi peraturan.
tentu implementasinya akan dijalankan di bawah pemerintahan baru sehingga sektor keuangan tidak hanya perbankan tapi lembaga keuangan non-bank bisa dibangun makin kuat. Asuransi, pensiun, pembiayaan itu termasuk masalah cryptocurrency dan juga berbagai macam program yang mentransformasikan Indonesia ke depan seperti carbon market atau capital market yang mengakomodasi perdagangan karbon. Pembangunan ekonomi hijau selain energy transition yang sudah dimulai zaman Presiden Jokowi akan terus menjadi fondasi bagi kita untuk membangun terutama energi renewable. Dan hilirisasi tadi yang telah disampaikan Presiden Jokowi akan menjadi fokus untuk terus diteruskan untuk kita mampu meningkatkan Indonesia. Jadi Ibu Bapak sekalian yang tadi telah disampaikan oleh Presiden bahwa transisi ini melalui proses komunikasi dan koordinasi yang berjalan relatif baik. Saya sebagai Menteri Keuangan tentu merasa terhormat dan juga privilege untuk bisa membangun dan membantu fondasi transisi ini agar bisa berjalan secara mulus dan aman dan menciptakan juga kredibilitas bagi pemerintah baru agar bisa memulai pemerintahannya dengan kuat dan tentu fokus menjalankan program-program prioritas. Ini adalah bagian dari proses demokrasi kita yang sehat dan kita berharap dengan terus adanya koordinasi komunikasi yang baik dengan tetap berkomunikasi dan transparan kepada publik kita bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan sebagai tujuan investasi sehingga Indonesia betul-betul menjadi pelaku ekonomi yang diperhitungkan seperti tadi yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga BNI Investor Summit terus memupuk optimisme dan menjaga momentum perbaikan karena pada titik-titik kritis semuanya tetap harus berpikiran baik, berniat baik, berinteraksi baik sehingga hasilnya insya Allah juga baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Ibu Sri Mulyani untuk masih tetap berada di atas panggung. Mohon izin Bapak Ibu untuk masih tetap berada di atas panggung dan kami mengundang kepada Bapak Rio Abdurrahman, perwakilan dari B-Universe untuk menyerahkan token of appreciation kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Hadirin boleh kita berikan apresiasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani yang telah berkenan hadir dan memberikan paparan di acara BNI Investor Daily Summit 2024. Terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan kami persilahkan untuk melanjutkan agenda berikutnya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya di sesi special remarks kita akan dengarkan bersama sambutan dan paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Kita sambut